Kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang masih halaman 21. Halaman 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Baris ke-9 dari atas. Depannya qala sayyidut ta'ifati. Depannya qala sayyidut ta'ifati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berkata sayyidut ta'ifati, pemimpin ulama sufi, pemimpin ulama ahli tasawuf. Jadi pemimpin ulama ahli tasawuf berkata, Al-Junaidu, yaitu Imam Al-Junaid, namanya Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Imam Al-Junaid. Jadi Imam Al-Junaid berkata tentang zuhud, az-zuhdu, zuhud adalah huluwul aidi, huluwul aidi, kosongnya tangan, minal amlaki, dari memiliki. Jadi kosongnya tangan dari memiliki dunia. Jadi dia siap jika tidak memiliki dunia itu hatinya tetap tenang, itu namanya zuhud. Jadi kalau dia kaya hatinya tenang, dia miskin tidak punya dunia itu juga hatinya tenang, itu berarti orang tersebut zuhud. Tapi kalau orang yang kaya dia girang, kemudian dia miskin, tidak punya uang, dia resah, maka itu belum zuhud. Jadi zuhud itu kosongnya tangan dari memiliki dunia. Artinya kalau dia tidak memiliki dunia, tidak memiliki harta, hatinya tetap tenang. Wal qulubi, dan kosongnya hati, minat tatabbu'i, dari melihat kenikmatan orang lain. Jadi dia kosongnya hati dari melihat kenikmatan orang lain. Jadi orang tersebut tidak lihat kenikmatan orang lalu dia kepengin. Orang punya pangkat tinggi dia kepengin. Orang punya harta banyak dia kepengin. Orang punya uang banyak dia kepengin. Nah, tidak seperti itu. Kalau seperti itu berarti belum zuhud. Jadi dia hatinya tenang. Orang punya duit dia ikut bahagia aja, udah senang. Dia orang punya pangkat yang tinggi, dia ikut bahagia. Jadi dia ikut bahagia
dan dia tidak menginginkan yang dimiliki oleh orang lain berupa harta, berupa uang, berupa pangkat dan jabatan. Jadi tujuannya adalah akhirat, selalu tujuannya adalah akhirat. Maka orang tersebut bisa disebut orang yang zuhud. Wa qala aydon, dan berkata lagi, dan berkata juga, maksudnya berkata lagi, yaitu Imam Al-Junaid berkata berikutnya, az-zuhdu, zuhud adalah istisghorud dunya, menganggap kecil dunia. Jadi menganggap remeh dunia. Jadi dunia itu dia anggap remeh, dia anggap kecil, dia anggap nilainya kecil. Hari ini nggak untung, dianggap biasa aja. Hari ini rugi, dianggap biasa saja. Ya, jadi lalu dia tidak punya apa-apa, dia tetap tenang. Jadi menganggap kecil urusan dunia. Jadi urusan dunia itu dianggap kecil, dan urusan akhirat itu dianggap besar. Itu namanya orang yang zuhud. Urusan akhirat itu dianggap besar, ngaji dianggap penting. Ya, sementara hura-hura dianggap urusan nomor sekian. Kalau dia sempat, kalau nggak sempat tidak usah ikut. Nah, tetapi urusan akhirat dia anggap penting. Sholat dia anggap penting, khusyuk di dalam sholat dia anggap penting. Jadi urusan akhirat dianggap penting, urusan dunia dianggap remeh, maka orang tersebut adalah orang yang zuhud. Wa mahu athariha, dan menghapus bekas-bekas dunia. Jadi menghapus bekas-bekas dunia minal qalbi, dari hatinya. Jadi kecintaan dunia dihapus, kecintaan pangkat dan jabatan dihapus, kecintaan kepada uang dihapus, cintanya kepada akhirat, cintanya kepada Allah. Maka orang tersebut adalah orang yang zuhud. Jadi terus terang kita ini berat untuk zuhud. Jadi kita ini masih jauh. Kita ini masih pengen punya duit banyak. Orang zuhud udah gak pengen. Iya. Orang pengen rumahnya besar, pengen iya pokoknya yang kenikmatan dunia kita masih pengen. Itu berarti sebenarnya kita masih belum zuhud. Jadi zuhud itu memang hal yang berat, dan itu ulama, jangankan kelas kita, ulama-ulama juga banyak yang belum sanggup untuk zuhud. Ya, ulama-ulama yang masih cinta dunia itu masih banyak, apalagi kelas kita. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha untuk bisa zuhud, yaitu melepas keinginan-keinginan dunia, tujuannya akhirat. Jadi tujuannya adalah akhirat. Jadi yang bermanfaat buat akhirat diambil, yang gak bermanfaat buat akhirat dia tinggalkan. Itu yang disebut dengan zuhud. Jadi keinginan dunianya itu udah hilang, udah berkurang dan lama-lama hilang. Itu adalah orang yang zuhud. Nah, dengan demikian hatinya tenang. Jadi kita kalau mau tenang, kita punya sifat zuhud, meskipun untuk zuhud itu berat. Wa qala Abu Sulaiman, Abu Sulaiman berkata, wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, az-zuhdu, zuhud, indana, menurut kami adalah, zuhud menurut kami adalah tarku kulli syai'in, meninggalkan segala sesuatu, yushghiluka, yang menyibukkan kamu, anillahi ta'ala, dari Allah ta'ala, dari mengingat Allah ta'ala. Jadi meninggalkan yang bisa menyibukkan kita dari Allah itu ditinggalkan. Ya, jadi setiap apapun perbuatan yang menyibukkan kita sehingga tidak ingat Allah itu ditinggalkan. Ya, ya, jadi hal yang berat. Jadi hampir semua pekerjaan dunia. Jadi pekerjaan dunia itu niatnya akhirat, pekerjaan dunia niatnya akhirat, maka bernilai akhirat. Jadi hal-hal yang sia-sia tidak dilakukan lagi, apalagi dosa. Jadi orang yang zuhud itu dosa itu sudah jauh. Dosa itu sudah jauh, lalu yang sia-sia dia hindarkan. Jadi untuk dosa itu sudah jauh, lalu yang sia-sia dia hindarkan.
mubah. Mubah itu artinya boleh, dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh, itu namanya mubah. Dia mubah itu dia pilih, yang bermanfaat buat akhirat ambil, yang gak bermanfaat buat akhirat dia tinggal. Nah itu namanya orang yang zuhud. Ya, jadi orang yang zuhud itu orang yang meninggalkan yang mubah untuk mengharapkan keridhaan Allah, untuk bisa dekat dengan Allah. Kalau yang haram dia udah jauh. Jadi orang yang zuhud tapi korupsi, udah pasti nggak zuhud. Dia udah. Jadi orang yang zuhud itu yang haram itu udah ditinggal jauh. Tinggal yang mubah-mubah itu dia pilih, yang bermanfaat buat akhirat dia ambil, yang bisa mendekatkan kepada Allah dia ambil, yang tidak dia tinggalkan meskipun hukumnya boleh. Jadi untungnya banyak yang disedekahkan. Lalu dia ambil sedikit sebatas keperluan buat akhirat. Wa qala Sufyanu as-Sauriyu, Sufyan as-Sauri berkata, Sufyan as-Sauri juga seorang ulama, az-zuhdu zuhud fid dunya, di dunia adalah qasrul amal, memendekkan cita-cita dunia, memendekkan cita-cita dunia. Jadi tidak berkeinginan cita-cita dunia, tidak punya cita-cita dunia. Orang yang punya cita-cita dunia tidak dilanjutkan untuk akhirat, namanya tidak zuhud. Pengen rumah kaya, pengen rumahnya besar, udah berhenti sampai di situ, maka itu cita-cita dunia. Pengen uangnya banyak, berhenti sampai di situ, cita-citanya nggak ada lanjutan akhirat, itu namanya cita-cita dunia. Pengen pangkatnya tinggi, lalu apalagi menghalalkan segala cara, itu namanya cita-cita dunia. Jadi memendekkan, memutus cita-cita dunia. Dia boleh bercita-cita dunia tapi tujuannya akhirat. Lihat banyak fakir miskin di sekeliling, lalu dia berpikir, kalau saya jadi orang kaya saya kan bisa membantu, lalu saya harus kaya, tujuannya membantu, maka itu cita-cita akhirat dan itu diperbolehkan. Itu zuhud juga. Jadi zuhud itu hatinya lepas dari dunia, meskipun uangnya banyak, meskipun dia memiliki dunia, tapi dunia itu tidak ada di hatinya. Nah itu namanya zuhud. Jadi cita-cita dunianya sudah lepas. Jadi kalau kita punya cita-cita dunia, lanjutkan ke akhirat. Lanjutkan ke akhirat, saya pengen rumah kaya, biar kalau nanti rumahnya luas, ibadah nyaman, anak-anak bisa pada ngaji, pada belajar dengan tenang, niatkan akhirat, maka itu insya Allah orang yang zuhud juga. Misalkan kita punya uang banyak, kalau saya punya uang banyak, niatkan akhirat. Mau beli apa-apa mudah, mau beli urusan akhirat mudah, mau beli keperluan-keperluan yang untuk ibadah jadi mudah, untuk bersedekah mudah, untuk nolong orang mudah, maka orang tersebut termasuk orang yang zuhud kalau niatnya akhirat. Jadi niatkan akhirat. Jadi niatkan akhirat, yang biasa kita lakukan, niatkan akhirat lalu kita laksanakan, maka insya Allah kita orang yang zuhud juga, meskipun kelasnya masih kelas rendah. Jadi kita ini kelas rendah. Kalau kelas tinggi ya udah nggak kepengen sama sekali. Jadi dunia tuh udah nggak kepengen. Nah itu kelas yang tinggi. Dan itu para sahabat seperti itu. Para sahabat, apalagi Rasulullah, teladan kita, para sahabat pun seperti itu. Jadi uang itu benar-benar pengen segera dilepas buat orang lain, pengen segera dilepas buat orang lain. Nah itu zuhud yang kelasnya tinggi. Nah kita niatkan akhirat, insya Allah kita termasuk zuhud juga. Su'ila, ditanya, al-imamu Aliun karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah ditanya. Karrama, semoga Allah memuliakan. Karramallahu, semoga Allah memuliakan, wajhahu, wajahnya Ali, wajahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanya ani zuhdi, tentang zuhud. Jadi Ali bin Abi Thalib ditanya tentang zuhud. Qala, Ali berkata, huwa, zuhud adalah alla tubali, kamu tidak peduli, man akala, siapa yang memakan, ad-dunya, dunia, min mu'minin,
baik dari orang beriman au kafirin ataupun orang kafir. Jadi dunia itu sudah tidak peduli terhadap dunia, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu tidak peduli dia miskin ataupun kaya. Jadi uang dia dimakan oleh siapa saja dia tetap tenang. Jadi tidak memiliki uang, lalu harta, misalkan dia punya harta, hartanya dimakan oleh siapa saja, hatinya tetap tenang. Baik dimakan oleh orang kafir maupun orang mukmin, hatinya tetap tenang, maka itu disebut orang yang zuhud. Menurut Imam Ali. Ini bau apa ya? Bau masakan dari ini kali tetangga. Ini oseng-oseng. Yaitu fatu siru biha ghairuka kainan man kana lihtiqarika laha. Fatu siru biha ghairuka, mendahulukan dunia itu untuk selain dirimu. Mendahulukan dunia untuk selain dirimu. Kainan man kana, siapa saja orang itu, baik kafir maupun beriman. Jadi dunia itu udah buat orang aja. Dunia itu nilainya kecil. Jadi dia kasih orang. Jadi mendahulukan dunia itu buat orang, bukan buat dirinya. Nah tentu ini berat. Jadi ini berat. Ya. Ya kita ditipu, kehilangan sedikit aja kita merasa berat banget. Kehilangan uang berasa berat banget. Nah orang yang zuhud itu udah nggak mikirin duit kalau perlu buat orang. Jadi kurang lebih begitu. Ya. Ya jadi orang yang seperti itu dunia udah mengejar, dunia yang mengejar orang tersebut. Ya jadi ya kita belum bisa. Jadi ini yang diucapkan oleh para ulama, apalagi Ali bin Abi Thalib, ini udah kelas-kelas tinggi. Jadi zuhud itu adalah udah nggak peduli terhadap dunia. Kalau perlu kasih orang, dan dia tidak membutuhkan dunia. Jadi ya dia tidak, ya sebetulnya sih semua orang butuh dunia, tetapi dia ambil seperlunya buat akhirat. Jadi pikirannya adalah pikiran beramal, pikirannya adalah pikiran untuk akhirat. Ada uang, gunakan untuk akhirat. Ada uang, gunakan untuk akhirat. Nah itu orang yang zuhud. Jauh dari bala kali bosan ya kalau iya. itu. Jauh dari bala kali. Iya jauh dari bala. Jadi hidupnya tenang. Jadi hidupnya tenang. Musibah kali kan disedekahin terus. Disedekahin terus, iya. Man kana lihtiqarika laha, karena kamu menganggap remeh urusan dunia. Jadi dia tidak peduli dunia itu dia miliki atau tidak, hatinya tetap tenang. Tenangnya karena Allah, bukan tenangnya karena memegang uang, lalu karena dia menghinakan dunia. Jadi dunia itu dia anggap ringan, anggap enteng, dianggap sepele dunia tersebut. Maka orang yang seperti itu insya Allah orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimalnya, ini standar minimal kita adalah cari yang halal, jangan sampai terjebak ke yang haram. Nah kalau terjebak kepada yang haram, lalu kita usahakan kembalikan yang haram itu kepada pemiliknya. Kalau sudah tidak bisa, banyak bersedekah untuk menghilangkan yang haram tersebut. Kalau kita sudah yakin bahwa yang kita miliki ini halal semua, maka sebagiannya kita infakkan di jalan Allah. Kalau zuhud yang benar-benar kita belum mampu, yang perlu buat akhirat ambil, yang nggak perlu kasih orang. Nah itu masih jauh. Jadi minimalnya kita adalah banyak berinfak di jalan Allah, banyak membantu orang lain, terutama yang membutuhkan. Insya Allah kita juga termasuk orang yang zuhud, meskipun kelasnya masih kelas rendah. Orang yang zuhud itu adalah orang yang jauh dari yang haram, dan yang halal dia pilih, yang bermanfaat buat akhirat dia ambil. Jadi orang yang zuhud itu insya Allah orang yang dekat dengan Allah dan yakin dicukupi oleh Allah. Dia yakinnya udah kepada Allah saja. Nah mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mengamalkan yang bisa kita
yang telah kita ketahui. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.